Perkenalkan, nama saya Chandra Syanturi dari kelas 10 PS2 SMA Negeri 3 Tarutung. Saya akan mencoba mempresentasikan tentang manajemen. Pengertian manajemen. Yang pertama menurut para ahli. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah suatu seni. Tiap-tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Menurut George R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Menurut James A. F. Stoner, manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usaha dari anggota atau organisasi dan juga mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang secara efektif dan efisien. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah ilmu yang mengandung gagasan atau ide 5 fungsi utama, yaitu merancang, memerintah, mengorganisir, mengendalikan, dan mengkoordinasi. Yang kedua, pengertian manajemen ditinjau dari segi seni. Pengertian manajemen ditinjau dari segi seni atau art adalah seni yang menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga, pengertian manajemen dari segi proses. Pengertian manajemen ditinjau dari segi proses adalah perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan kegiatan anggota, serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Dan yang keempat adalah pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Pengertian manajemen ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning atau perencanaan. Fungsi manajemen yang paling utama adalah perencanaan. Fungsi yang lain bekerja setelah diberi arahan oleh bagian perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. A. Pertanyaan mendasar pada tahap perencanaan. Yang pertama, what? Yang kedua, why? 3, where? 4, when? 5, who? 6, how? Perencanaan dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu yang pertama jenjang atas atau top level. Pada jenjang ini, perencanaan bersifat strategis, yaitu memberi petunjuk umum, merumuskan tujuan, mengambil keputusan, dan memberi petunjuk pada penyelesaian. Yang kedua, jenjang menengah atau middle level. Jenjang ini, perencanaan bersifat administratif, yaitu menyangkut cara-cara menempuh dan bagaimana tujuan dari perencanaan itu dapat terlaksanakan. Dan yang terakhir adalah jenjang bawah atau low level. Pada jenjang ini, perencanaan berfokus untuk menghasilkan sehingga perencanaan mengarah pada pelaksanaan atau operasional. Adapun tugas planning atau perencanaan, yang pertama adalah menetapkan arah tujuan dan target bisnis. Yang kedua, menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, organizing atau fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pengompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. A. Unsur organisasi. Dalam organisasi terdapat beberapa unsur, yaitu sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama melakukan kegiatan yang telah ditetapkan dan kegiatan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang B. Manfaat perorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa manfaat, yaitu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, menciptakan spesialis dalam melaksanakan tugas, dan membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan
untuk mencapai tujuan. C. Fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian memiliki beberapa fungsi, yaitu mendelegasikan wewenang dan manajemen puncak kepada manajemen pelaksana, membuat pembagian tugas yang jelas, dan mengorganisasikan seluruh kegiatan. Adapun tugas dari fungsi pengorganisasian adalah yang pertama, pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Yang kedua, adanya pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, mempunyai manajer puncak yang profesional. Dan yang keempat adalah mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling penting karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat 3 gaya dalam pelaksanaan kepemimpinan yang dikenal secara umum, yaitu yang pertama otoriter, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Yang kedua, demokratis, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Adapun tugas-tugas dari pengarahan adalah yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang suatu pekerjaan. Dan yang ketiga adalah menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Pengawasan merupakan tugas untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi demi tercapainya tujuan organisasi. Pengawasan dapat berjalan efektif jika memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, jalur atau urut-urutan atau routing. Agar pengawasan efektif dan efisien, seorang manajer harus dapat menetapkan jalur atau cara untuk mengetahui di mana kesalahan sering terjadi. Yang kedua, penetapan waktu atau scheduling. Seseorang manajer harus dapat menetapkan kapan pengawasan dilakukan. Pengawasan yang terjadwal terkadang kurang efisien. Pengawasan yang dilakukan secara mendadak ada kalanya lebih berguna dibandingkan pengawasan yang terjadwal. Yang ketiga, perintah pelaksanaan atau dispatching. Dispatching merupakan prinsip pengawasan berupa perintah pelaksanaan terhadap suatu pekerjaan dengan tujuan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Dan yang keempat adalah tindak lanjut atau follow up. Jika kesalahan telah ditemukan, maka pimpinan harus mencari jalan keluar atas kesalahan itu. Adapun tugas-tugas controlling atau pengendalian adalah yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, melakukan klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan. Yang ketiga adalah memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang terjadi. Yang terakhir, bidang-bidang manajemen. Yang pertama, manajemen produksi terdiri atas 3, yaitu perencanaan sistem produksi, yang kedua pengendalian produksi, dan yang ketiga pengawasan produksi. Yang pertama, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output menjadi umpan balik. Perencanaan sistem produksi. Ketika merancang sistem produksi, manajemen harus mempertimbangkan rancangan produk atau jasa, volume produksi, proses produksi, lokasi dan tata letak, serta rancangan pekerjaan. Yang kedua, pengendalian sistem produksi. Pengendalian sistem produksi berkaitan dengan 2 masalah utama manajemen, yaitu mutu dan persediaan. Yang pertama, pengendalian mutu. Perusahaan harus dapat menjaga supaya mutu barang tetap terjamin. Yang kedua, manajemen persediaan. Berhasil tidaknya perusahaan menjual barang tergantung pada ada tidaknya persediaan. Yang kedua, pengendalian produksi. Sistem akuntansi biasanya berfokus pada pengelolaan persediaan manufaktur, seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Job costing merupakan prosedur di mana biaya didistribusikan ke pekerjaan atau order produksi tertentu.
Hal ini membutuhkan sistem pengendalian order produksi yang baik. Dalam penentuan biaya berdasarkan proses produksi, biaya dikumpulkan dalam proses atau departemen berdasarkan periode. Kebutuhan-kebutuhan dasar produksi disajikan dalam daftar bahan dan daftar kegiatan utama. Dan yang ketiga adalah pengawasan produksi. Tidak semua perencanaan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan atau pengendalian terhadap produksi agar penyimpangan dari perencanaan dapat diminimalisasikan. Pengawasan atau pengendalian produksi ini adalah kegiatan untuk memastikan semua sumber daya yang direncanakan telah digunakan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Produksi berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan apabila terjadi penyimpangan. Yang kedua, manajemen pemasaran. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana seseorang atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Berdasarkan pengertian pemasaran, manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dan fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen kepada konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan. Yang ketiga, manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. A. Sumber dana. Sumber dana dapat berasal dari dalam atau dari luar perusahaan. Yang pertama, dana dari dalam perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari dalam dengan kebijakan menahan pembagian dividen. Yang kedua, dana dari luar perusahaan. Perusahaan dapat memperoleh dana dari luar, misalnya dari pasar modal dan pinjaman bank. Yang B. Penggunaan dana. Dana harus digunakan sebaik mungkin agar nilai perusahaan semakin meningkat. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia juga perlu dikoordinasi dan diatur agar dalam mencapai tujuan perusahaan, mereka dapat bekerja sama dan berada di bawah naungan dalam satu visi dan satu misi perusahaan. Kegiatan yang dilakukan dalam manajemen perusahaan diantaranya adalah pembukaan lapangan kerja. Setelah melewati tahap ini sesuai dengan persyaratan, maka akan ada pengembangan mutu. Pengembangan mutu ini dapat diharapkan meningkatkan kualitas karyawan agar dalam bekerja nantinya tidak menemui kendala yang berarti dan dapat diselesaikan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah manajemen akuntansi atau administrasi. Fokus dari manajemen akuntansi dan administrasi adalah pada informasi layanan dalam bidang administrasi dan akuntansi itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk menetapkan kebijakan dalam operasional. Data-data yang digunakan dirasa penting apabila ada yang membutuhkan informasi atau digunakan sebagai rangkuman. Dalam penentuan kebijakan, kegiatan yang dilakukan dalam manajemen akuntansi atau administrasi disingkat dengan 5P, yaitu pengumpulan, pencatatan, pengelompokan, pelaporan, dan penafsiran. Dan yang terakhir adalah salah satu contoh perusahaan, yaitu perusahaan Telkom Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia, TBK atau Persero, atau dikenal dengan sebutan Telkom, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta sebagai penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi lengkap di Indonesia. Telkom menyebut dirinya sebagai sebuah perusahaan telekomunikasi sebesar dengan jumlah pelanggan telepon tetap mencapai 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Telkom sendiri merupakan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yaitu sebesar 52,57% dan sisanya dimiliki oleh publik.